Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalian bisa mengisi daftar hadirnya langsung di sana ya, di Google Classroom-nya. Jadi nanti Ibu ngeceknya dua ya, di sini, di Google Meet, dan juga di Google Classroom. Baik Bu. Ya, silakan pimpin doa. Sebelum kita belajar dengan Bu Junesia, mari kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Aditya. Sudah? Sudah. Ya. Nah, untuk topik kali ini hari ini hanya sebatas faktor penyebab dari ketimpangan sosial itu sendiri. Nah, selanjutnya sudah terlihat slide berikutnya? Sudah, Bu. Tujuan apakah sudah terlihat? Ya. Sudah, Bu. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, karena kita sekarang belajarnya daring, jadi di kalian, Ibu menggunakan model problem based learning, di mana kalian akan dihadapkan dengan suatu permasalahan yang harus kalian analisis serta harus kalian kritisi. Faktor penyebab dari ketimpangan sosialnya itu apa? Nanti kita diskusi ya, jadi kita mengamati, lalu membangun konsep, berdiskusi, tanya jawab, dan tentunya pastinya ada penugasan. Dan link ini ya, linknya sudah Ibu share di grup WA. Ini ketimpangan secara umum. Secara umum itu ada ketidaksiapan menerima perubahan, kebijakan pembangunan yang kurang tepat, tingkat pertumbuhan pembangunan yang tidak merata, institusi politik dan ekonomi yang cenderung eksklusif, dan adanya bias akibat globalisasi. Lebih jelasnya, materi ini ada di video pembelajaran yang jadi kalian harus mengisi formnya. Ini nanti kalian isi sesuai dengan kalian kebagian kelompok berapa. Untuk kelompok 1 itu Aditya dan Aswin. Untuk kelompok 2 Amelia dan Biska. Kelompok 3 Afrilia dan Anindya. Dan kelompok 4 Riri dan Krisna. Di sini yang harus kalian analisis terkait faktor penyebab ketimpangan sosial itu kelompok 1 tentang ketimpangan pendapatan, kelompok 2 tentang ketimpangan gender, kelompok 3 tentang ketimpangan kesehatan, dan kelompok 4 tentang ketimpangan pendidikan. Jadi menurut hasil analisis kelompok kami, ketimpangan pendapatan itu adalah adanya kesenjangan, adanya jarak antara orang-orang yang memiliki pendapatan yang besar dengan orang-orang yang memiliki pendapatan yang cenderung sedikit. Nah, faktornya itu Bu, pendapatan itu bisa beragam dari mulai tingkat pendidikannya, jadi dia mendapatkan pendidikan berdasarkan tingkat pendidikan, kemudian tingkat keterampilan Bu, jadi ketika dia minim keterampilan maka pendapatannya juga akan sedikit. Kemudian background ekonomi mungkin Bu, jadi kalau pendapatan itu sangat berkaitan erat dengan ekonomi, jadi orang yang ekonominya kuat dalam arti kata itu modalnya Bu banyak, itu pasti dia pendapatannya juga besar, usahanya banyak, beda sama yang modalnya sedikit Bu. Kalau yang modalnya sedikit, usahanya juga cenderung pendapatannya itu terbatas. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan evaluasi berupa pertanyaan pilihan ganda dan juga ada esai ya di sini. Ini adanya di kuisis yang sudah Ibu siapkan. Ini linknya nanti Ibu share di grup WA kita. Jadi nanti kalian bisa langsung masuk ke link ini dan mengisi pertanyaan-pertanyaan yang itu. Refleksi pembelajaran kita kali ini kita gunakan Instagram Stories atau biasa kita sebut dengan Insta Story. Jadi kalian di sini kalian sudah berteman ya dengan Ibu di Instagram. Jadi kalian di sini sudah Ibu siapkan pertanyaan terkait refleksi pembelajaran kita hari ini mengenai faktor penyebab ketimpangan sosial. Isinya boleh kesan-kesan kalian selama kalian belajar dengan Ibu, boleh juga masukan dari kalian ke depannya kita ingin menggunakan metode atau model pembelajaran seperti apa. Materinya menarik Bu, materinya menarik Bu, tampilannya juga tidak membosankan, kemudian juga
materi ini kan Bu, Alhamdulillah. ketimpangan sosial ini kan memang nyata terjadi Bu, dekat sekali sama kehidupan Bu. Jadi Nah, sekarang tadi refleksi udah, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan versi kalian apa? Ayo satu orang. Kita bareng-bareng menyimpulkan. Bareng-bareng menyimpulkan pembelajaran kita hari ini itu kita ngebahas tentang apa ya? Ayo siapa? Diska ada nggak? Diska kemana ya? Bu. Oh, udah di toilet, Bu. Hadir, ya. Ya, nggak apa-apa. Lain kali kalau ke toilet bilang dulu ya ke Ibu, jadi Ibu tahu Udah kebelet ya, Bu. Ya. Walaupun kita daring, tapi tetap ya kalian harus selalu konfirmasi. Ya, ingat. Maaf ya, Bu ya. Oke, siap. Tidak apa-apa. Jadi ulangi ya, Diska. Iya, Bu. Nah, selanjutnya, Diska, coba kita simpulkan bersama-sama mengenai Ya, Bu. Kesimpulan pelajaran hari ini tentang ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial itu menurut Ibu tadi banyak sekali definisinya. Salah satunya adalah ketidaksamarataan, ketidakseimbangan yang terlihat jelas antara jarak, gap dari golongan-golongan masyarakat tertentu. Contohnya ketimpangan sosial dari segi ekonomi, ketimpangan gender, ketimpangan kesehatan, dan ketimpangan pendidikan. Begitu Bu, menurut pendapat saya. Ya, betul. Jadi kesimpulannya pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan faktor penyebab dari pangan sendiri. Kalau pengertian itu hanya sekilas aja ya, karena tanpa kita pelajari pun kita sudah tahu ketimpangan sosial itu apa. Namun di sini memang harus dianalisis ya, faktor penyebab terjadinya ketimpangan sosial itu apa. Mulai dari ketimpangan sosial secara umum yang tadi Ibu sebutkan ada 5, dan juga ada yang struktural dan kultural. Kemudian terkait dengan tugas kalian tadi, jadi ketimpangan itu faktornya bisa dilihat dari bentuk ketimpangannya itu sendiri. Misalnya faktor penyebab ketimpangan pendapatan itu apa, faktor penyebab ketimpangan gender itu apa, faktor penyebab ketimpangan kesehatan itu apa, dan faktor penyebab ketimpangan pendidikan itu apa. Baik, cukup untuk pertemuan kali ini ya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak dari ketimpangan sosial dan juga upaya apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial yang ada. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, oh iya jangan lupa tadi yang menjawab kirimkan alamat kalian ke Ibu ya. Nanti Ibu kirimkan reward buat kalian berupa buket makanan, oke? Nah, sekarang kita tutup dulu ya pembelajaran kita. Coba dipimpin dulu doa oleh siapa ya? Oleh KM. KM-nya siapa kelas ini tuh? Adit, Bu. Pimpin doa dulu KM. Adit KM-nya. Adit silakan Ya, pimpin doa dulu. Silakan pimpin doa. Ya. Doa tutup Tapi ya. kalau- Kita kan pelajaran terakhir kita pulang. kalau dipimpin Gimana? doa berarti buketnya 2 ya Bu ya. Ya, siap. Oke. Ayo segera pimpin doa. Kita akhiri sebelum- pembelajaran kita hari ini ya. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran dengan Bu Julivia, dan semoga ilmunya juga menjadi berkah untuk kita semua dan bermanfaat, mari kita berdoa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Adit. Terima kasih juga untuk anak-anak Ibu semuanya yang sudah berhasil bergabung di Google Meet. Ibu tahu ya, kalau pembelajaran daring itu memang banyak kendalanya. Tapi setidaknya kalaupun kalian tidak bisa bergabung, tetap kalian harus konfirmasi. Dan jangan lupa juga ya, tugasnya di Google Classroom, di Quizzes itu harus dikerjakan. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.